Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan muslimah atau oleh kebanyakan wanita. Masih dalam dosa yang ke-22 yaitu al-khalwatu. Dosa berduaan dengan laki-laki yang tidak halal bagi dirinya atau bukan mahramnya. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil dari kitabullah, dari Al-Quran Al-Karim, maka kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari sunan atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat Jabir mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan kemudian juga kepada hari akhir. Nabi kemudian mengatakan fala yakhluwanna bimra'atin, maka hendaknya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini tidak berkhalwah bimra'atin, tidak berduaan dengan seorang wanita laisa ma'aha dzu mahramin, yang tidak ditemani oleh mahramnya. Nabi kemudian mengatakan fa inna thalithahuma asyaitanu,
Karena sesungguhnya yang akan menjadi sosok ketiga di antara mereka berdua adalah syaitan. Kata Syekh, ay anna syaitana yatasallatu alaihima bil waswasati wa yuhiju syahwatahuma. Bahwasanya syaitan atau syaitan itu akan menguasai mereka dengan waswasnya, dengan bisikan-bisikannya. Setiap laki-laki dan wanita yang berduaan tanpa ditemani mahramnya, maka syaitan akan menguasai mereka. Bahkan syaitan akan memberikan bisikan-bisikan kepada mereka berdua. Bahkan kata Syekh, yuhij, syaitan akan membangkitkan syahwat keduanya. Syaitan akan menggoda mereka sehingga keduanya terpancing, tergoda dan terbangkitkan syahwatnya. Dalam kitabnya Syekh kemudian mengatakan, qala al-Ubay, yani seorang ulama rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la tu'ridil mar'atu nafsaha bil khalwati ma'a ahad. Janganlah seorang wanita menjerumuskan dirinya atau membiarkan dirinya ke dalam khalwah dengan seorang laki-laki. Wa in qalla zaman li'adamil aman la siyama ma'a fasadiz zaman. Karena sesungguhnya kata beliau, ahibati fillah, meskipun waktunya sedikit, maksudnya berduaan ini cuma sejenak di antara mereka, tapi karena tidak ada laginya keamanan atau tidak adanya keamanan bagi sang wanita ketika dia berduaan dengan seorang laki-laki, la siyama ma'a fasadiz zaman, apalagi atau terutama di zaman yang rusak ini, wal mar'atu fitnatun illa fima jubilat alaihi minan nufrati min maharimin nasab. Karena sejatinya perempuan adalah fitnah bagi seorang laki-laki, kecuali dalam interaksi yang wajar, yakni antara laki-laki dan perempuan, itu pun ditemani dengan mahramnya. Yang ingin disampaikan ahibati fillah, bahwa bahaya yang akan menimpa seorang wanita ketika dia berduaan dengan seorang laki-laki begitu besar, terutama di zaman yang dipenuhi dengan kerusakan ini. Dan mengingat bahwa wanita adalah fitnah. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang perlu kita sadari bersama-sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, ma taraktu fikum fitnatan adarru minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sebuah fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah perempuan. Sama sekali ini tidak menunjukkan keburukan wanita di dalam Islam, tidak.
Tapi Nabi ingin memberikan kesadaran bahwa mereka harus berhati-hati, yakni para wanita, karena mereka adalah fitnah, dan para lelaki pun sama. Bahkan merekalah yang harus sangat berhati-hati terhadap fitnah wanita. Adhar, kata Nabi, yang paling berbahaya bukan harta, bukan kedudukan, bukan yang lainnya, tapi perempuan. Itu sebabnya kemudian kenapa syariat ini mengharamkan khalwah antara mereka dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian Syekh mengatakan nasihatun lil ukhtil muslimah. Ini sebuah nasihat bagi saudari muslimah, kata beliau. Beliau mengatakan la tatajarra'i ala hadzal amri. Janganlah sekali-kali engkau memberanikan diri untuk melakukan ini, yakni untuk berkhalwah. Wa an tu'tiyar rajula al-fursata an yakhluwa bika, yaitu memberikan kesempatan kepada seorang laki-laki untuk berduaan dengan dirimu. Jangan sekali-kali memberikan kesempatan ini kepada seorang laki-laki. Ana ulangi sekali lagi. Ini nasihat dari seorang yang berilmu dan seorang laki-laki. Jangan pernah memberanikan diri untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun engkau berhujjah, kata Syekh, bihujjah annaki wathiqah min nafsik. Meskipun kau berhujjah bahwa saya percaya dengan diri saya. Maksudnya bisa menghadapi laki-laki. Banyak wanita yang seperti ini. Dia berpikir sanggup menghadapi laki-laki sendirian. Mungkin punya keberanian atau yang semisalnya. Jangan. Karena syaitan akan membantu sang laki-laki untuk merendahkan dan menghinakan dirimu. Au anna al-qalba abyad wan niyyata salimah. Atau dengan mengatakan bahwa hati dirinya yang dimiliki oleh dirinya atau dimiliki oleh sang laki-laki bersih, putih. Ini orang baik, laki-laki baik. Sang perempuan pun berprasangka baik kepada sang laki-laki. Karena baiknya hati sang perempuan, tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Maka sekali-kali jangan pernah melakukan khalwah karena alasan-alasan ini. Beliau kemudian mengatakan, faman au faqad kana ba'du salaf yaqul, sebagian salafus saleh mengatakan, man a'ta min nafsihi asbabal fitnati awalan lam yanju akhiran wa in kana jahidan. Ini sebuah kaidah, sebuah nasihat bagi setiap dari kita. Sebagian salafus saleh mengatakan, barang siapa yang membiarkan atau memberikan bagi dirinya sebab-sebab fitnah, artinya dirinya sendiri yang membuka pintu fitnah. Awalan, di kali yang pertama dia sendiri yang membuka pintu fitnah untuk dirinya. Maka kata mereka, lam yanju akhiran, mereka tidak akan selamat di akhirnya. Ketika mereka sudah terjerumus ke dalam fitnah, maka mereka tidak akan selamat. Wa in kana jahidan, kata sebagian salafus saleh, meskipun dia berjuang untuk melakukan dan menyelamatkan dirinya dari fitnah tersebut.
Ini ketika seseorang membuka dirinya dan membiarkan dirinya terjerumus ke dalam fitnah. Maka kita saksikan bagaimana banyak orang yang kemudian tidak pernah kembali lagi kepada iman, kepada ketakwaan setelah mereka terjerumus ke dalam fitnah. Karena mereka sendiri yang membuka pintu fitnah. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, "Fasyaitan." Maka syaitan ya'khudhur rajula. Syaitan itu menyeret, menarik seorang laki-laki. Awil mar'ata, ataupun seorang perempuan. Khutwatan, khutwatan. Selangkah demi selangkah. Sehingga mereka betul-betul terjerat dan terjerumus ke dalam kehinaan yang membuat mereka terjerumus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, baik dalam suratul Baqarah atau yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u apa lanjutannya, Pak? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti syaitan atau mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena begitulah cara syaitan menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Syaitan tidak pernah langsung menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan, tidak pernah. Tapi selangkah demi selangkah. Dan Allah mengingatkan kita, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan syaitan bermain cantik, bermain manis. Tidak pernah syaitan menjerumuskan seseorang dengan ketergesaan, tidak pernah. Syaitan melakukannya pelan-pelan. Sehingga banyak orang yang ketika terjerumus ke dalam fitnah, dia tidak merasa terjerumus, tidak terasa, bahkan dia sudah mengarah dan melangkahkan kaki-kakinya ke dalam kemaksiatan. Kemudian saya mengatakan fal khalwatu fi dzatiha haram. Khalwah itu sendiri, yakni antara laki-laki dan perempuan, haram. Berduaan itu haram, antara lawan jenis itu haram. Hatta law lam yakhtur bi balir rajuli awil mar'ati bi fi'lil fahisyah. Meskipun tidak terpikir oleh laki-laki dan wanita tersebut untuk melakukan perbuatan maksiat. Khalwah itu haram. Meskipun tidak terfikir untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan. Untuk sebuah urusan misalkan, untuk sebuah obrolan yang tidak ada hubungannya dengan maksiat. Jadi yang membuat khalwah itu haram bukan ketika ada niatan maksiat, bukan. Tapi berduaannya saja sudah tidak boleh. Wadzalika saddan libabidz dzari'ah. Dan itu untuk menutup pintu keburukan. Karena memang seringkali khalwah ini tidak diawali dengan niat maksiat. Enggak ada. Begitulah syaitan bermain. Keduanya menjaga kehormatan laki-laki perempuan. Tidak ada pikiran sedikit pun. Tapi seiring dengan berjalannya kesalahan ini, apalagi terulang terus menerus, maka disitulah syaitan menyiapkan perangkap bagi mereka. Walina'lama jami'an, kata mualliful kitab, hendaknya kita tahu, kita semuanya harus mengetahui, anna syari'ata ja'at rahmatan bina, bahwa syariat ini datang sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Wasiyanatan lana li'a'radina,
dan untuk menjaga kehormatan kita. Ini diantara tujuan syariat atau maqasidus syariah, bahwa seseorang itu di dalam Islam dikasihi oleh Allah dengan syariat Islam, disayangi oleh Allah, dan kemudian dijaga kemuliaan dan kehormatannya. Makanya banyak syariat yang menghalangi kita dari melakukan keburukan, yang bisa merusak kehormatan dan kemuliaan. Di antaranya adalah larangan pengharaman khalwah. Nggak boleh khalwah. Tidak boleh khalwah. Kalau tidak ada temannya, maksud saya teman di sini mahram, bukan teman sebaya, teman sekolah, sahabat, bukan. Itu sama-sama saja. Nggak boleh, haram. Tapi mahramnya, dan itu pun untuk tujuan yang baik, dalam niatan yang baik. Jika tidak, maka tidak perlu ada perjumpaan sedikit pun. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa sadaqa rabbuna haitsu yaqul, betullah apa yang dikatakan oleh Rabb kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tabarak, dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-14, ketika Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Wa huwal latiful khabir, dan dia yang maha lembut lagi maha mengetahui. Kata Syekh, yang dimaksud oleh Allah berkaitan dengan tema atau pembahasan yang beliau sampaikan, bahwa Allah fahuwa subhanahu wa ta'ala khalaqar rajula wal mar'ah. Allah lah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala fihi ma syahwah, dan Allah jadikan dua-duanya punya syahwat. Wa anna kullan minal jinsaini fihi mamailun lil akhar, bahwa setiap dari laki-laki dan perempuan punya kecondongan satu sama lain. Wa khalaqas syaitan, dan Allah juga yang menciptakan syaitan. Wa huwa subhanahu ya'lamu annahu aduwwun mubin, dan Allah tahu bahwa syaitan adalah musuh bagi laki-laki dan perempuan. Karena Allah mengetahui makhluknya, maka Allah kemudian menjaga dan membatasi mereka. Ana mau tanya jemaah rahmatullah Allah, bisakah kita mengendalikan syahwat kita? Jawab jemaah. Bisa tidak? Susah, berarti bisa. Bisa, tapi susah. Itu pun jika kita menghindar dari sebab-sebab fitnah. Jadi kalau kita menghindar dari sebab fitnah, itu juga masih susah. Betul tidak? Betul? Nah sekarang apalagi ketika seseorang justru menjerumuskan dirinya ke dalam pintu-pintu fitnah, bagaimana kemudian dia bisa menjaga syahwatnya? Kita sadar, dan Allah lebih tahu dari diri kita sendiri. Allah lebih tahu bahwa kita kesulitan mengendalikan syahwat, apalagi jika terfitnah. Makanya sama Allah pintu-pintu fitnah ini ditutup. Jangan coba-coba. Banyak laki-laki dan perempuan yang menganggap sanggup menahan syahwatnya, makanya mereka berani, betul tidak? Enggak, insya Allah ana faham, ini enggak boleh, ini haram. Ya, ana udah tahu hukumnya, enggak boleh. Iya, ana tahu batasan laki-laki dan perempuan, ana tahu. Jangan coba. Allah lebih tahu. Makanya sama Allah diharamkan.
Asy-Syaikh kemudian mengatakan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan faqala al-Habibu sallallahu alaihi wasallam kama marra fi musnadil Imam Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan, yakni yang bukan mahramnya, illa kana thalithuhuma syaitan, melainkan yang akan menjadi pihak ketiga di antara mereka berdua adalah syaitan. Sebagai pengingat dari Nabi bahwa begitu besarnya kemungkinan mereka terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Jadi kalau penengah di antara kita syaitan, kira-kira kita selamat atau celaka? Celaka sudah. Itu yang harus disadari. Sekarang itu dijadikan bercandaan. Ya. Kalau ada dua orang perempuan, satu laki-laki, maka yang perempuan satu laki ini setan, kata mereka. Kamu jadi setan ini. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW. Apa ini? Ini istihza namanya. Ini penghinaan terhadap sabda Rasulullah SAW. Gak boleh. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut Allah. Dengan tidak takut terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Dan Nabi sudah wanti-wanti. Yang ketiga setan. Untuk memberikan isyarat bahwa engkau tidak selamat ketika engkau berduaan dengan laki-laki atau dengan perempuan yang bukan mahrammu, karena yang ketiga adalah syaitan yang akan membersamai mereka. Kata Syekh, fasyar'u sadda hadzal bab, syariat Islam menutup pintu khalwah. Tidak ada khalwah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk alasan apapun. Kalau hanya berdua tidak ditemani siapapun, nggak ada. Ditutup oleh syariat ini. Hatta la yalijul insanu minhu ila zina, agar seseorang kemudian tidak masuk ke dalam pintu zina. Karena khalwah di antara babuz zina, kata para ulama. Khalwah itu di antara pintu menuju perzinahan. Betul tidak nih jemaah? Terasa tidak? Terasa. Iya. Kalau sudah berduaan, maka ujung dari khalwah antara laki-laki dan perempuan ini pasti menuju satu pintu saja, zina. Gak ada pintu lain. Syariat menutup pintu ini, kata Syekh. Wa yaslamul fardu wa yaslamul mujtama' min syubahil radhilah. Sehingga seseorang dan masyarakat itu selamat dari kehinaan. Selamat. Karena masyarakat atau seseorang yang terjerumus ke dalam zina adalah sosok-sosok yang terhina dan dihinakan. Mereka dihinakan oleh perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka mendatangkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Wallati tuhaddidu kiyanal usrah wal mujtama. Kemudian kata beliau, mereka selamat dari perkara-perkara yang menghancurkan keadaan keluarga dan kemudian juga keadaan masyarakat. Hatta na'ishu fi amnin wa salam,
Syariat menutup pintu ini agar kita kemudian hidup di atas keamanan dan keselamatan. Orang yang berzina itu aman atau tidak? Hidupnya tenang atau tidak? Jemaah, tenang atau tidak? Tidak akan tenang. Mereka selamat atau tidak dalam kehidupan ini? Tidak. Mereka menghadapi banyak sekali keburukan akibat dari perbuatan mereka. Baik dari Allah Jalla Jalaluhu ataupun dari masyarakat di sekeliling mereka. Karena mereka-mereka yang dibenci oleh Allah, Allah akan menjadikan orang lain, manusia yang lain benci juga kepada mereka. Sunnatullahnya seperti itu. Itu yang ditegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau Allah sudah membenci seseorang, Allah akan mengatakan kepada Jibril, bencilah si fulan. Jibril juga benci. Kemudian Jibril mengatakan kepada seluruh penghuni langit, benci si fulan. Semuanya benci. Di dunia dia akan dibenci oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa tahyal qulubu bi syar'i 'allamil ghuyub. Allah menutup pintu zina dengan menutup pintu khalwah agar hati-hati hamba Allah ini menjadi hidup. Dan mereka menerima syariat Allah al-'allamul ghuyub. Karena syariat ini diterima oleh seseorang ketika hatinya hidup, tidak mati, tidak tertutup oleh noda-noda kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam suratul Anfal ayat yang ke-24, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan seruan Allah dan juga Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Ketika mereka menyeru kepada perkara, kepada syariat yang menghidupkan hati-hati kalian. Dengan menjalankan syariah, maka seseorang akan merasakan nikmatnya kehidupan di dalam hati mereka. Dan sebaliknya, ketika mereka melanggar, meninggalkan, maka hanya kematianlah yang akan mereka rasakan. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, wa min suwaril khalwah al-muharramah. Syekh kemudian mengatakan, di antara gambaran khalwah yang diharamkan. Contoh. Yang pertama kata beliau, khalwatul mudarris bitilmizatihi tahta da'wad durusil khususiyah. Ketika seorang guru berduaan dengan murid perempuannya dengan alasan sedang memberikan pelajaran tambahan, pelajaran khusus. Ini terkadang terjadi di dalam rumah sendiri. Ketika orang tua memanggil guru-guru privat, sedangkan anak perempuannya sudah baligh dan yang mengajar laki-laki. Hati-hati. Hati-hati. Karena ini terlarang di dalam Islam. Jangan hanya karena anak ingin pintar matematika kita melanggar syariat. Gak bisa matematika juga gak akan celaka dunia akhirat, gak akan. Jemaah, Anda mau tanya, matematika dibutuhkan buat apa? Jawab jemaah. Belajar matematika dari SD sampai SMA untuk apa? Ngitung duit, sudah titik. Sudah bisa tambah-tambahan, pengurangan, kali. Tahu nol berapa, itu nilainya berapa, selesai. Cukup.
belajar algoritma, kalkulus, apa? Gunanya apa dalam hidup? Gak ada. Kecuali bagi orang yang memang ingin mempelajari sesuatu, itu silakan. Tapi anak perempuan setelah tahu algoritma, itu ujung-ujungnya di mana? Jamaah, di dapur. Di dapur dipakai algoritma, kalkulus dipakai. Dan mengorbankan agama mereka. Kemudian dengan cara apa? Memberikan pelajaran-pelajaran seperti ini. Wallahi ini nggak disadari oleh kebanyakan orang. Hanya demi dunia. Demi dunia. Tapi orang tua menghancurkan agama dan kehormatan anak perempuannya. Yang kedua, jemaah rahmatan Allah. Contoh yang kedua. Khalwatur rajuli bil khadimah. Berduaannya seorang laki-laki dengan pembantu perempuan. Ini biasanya terjadi di mana? Di rumah. Di rumah. Dan kemudian pasangan sang laki-laki biasa saja. Istrinya biasa saja menganggap pembantu, asisten rumah tangga. Insya Allah nggak ada masalah, kata siapa? Kata siapa jemaah? Belum lagi ketika khadimah itu kemudian punya tujuan yang tidak baik. Ini banyak terjadi. Dan semua itu dimulai gara-gara apa? Khalwah. Banyak ibu-ibu yang begini kalau punya pembantu. Bu, Mbak, tolong bikinkan kopi buat siapa? Buat siapa? Buat bapak. Betul? Betul. Terus duduk tuh pembantunya setelah nyediain kopi. Bapak butuh apa lagi? Cuman ada bapak sama si mbak. Istrinya nggak ada. Kemudian ketika terjadi sesuatu yang disalahkan siapa? Sang laki-laki. Padahal mereka membiarkan perkara yang haram terjadi dalam rumah. Demi apa? Demi keringanan di dalam pekerjaan rumah tangga. Kita mengorbankan agama dan kehormatan suami kita. Atau sebaliknya, ketika seseorang memiliki supir misalkan, kemudian membiarkan istrinya ditemani oleh supir tersebut kemana-mana, hanya berduaan saja. Dan ini disebutkan oleh Syekh, wa khalwatus sa'iqi bisayyidatihi, ketika supir dan nyonyanya berduaan. Anak mau tanya, ini boleh nggak dalam syariat? Jamaah, cuman duaan aja, nggak ditemani siapapun, boleh tidak? Nggak boleh, tidak boleh. Dan ini akan menyeret seseorang kepada perzinahan. Ataupun ketiga yang sering dianggap remeh, khalwatul khatibi bimakhtubatihi, ketika laki-laki dan perempuan yang sudah khitbah. Apa itu khitbah? Sudah dilamar, laki-laki ini sudah melamar perempuan itu sudah dilamar. Yang laki-laki disebut khatib, perempuan disebut makhtubah. Dan kemudian mereka berduaan bidakwa makhtubatan, annahuma makhtubatan. Dengan mengatakan bahwa keduanya sudah berada dalam jalinan apa? Pertunangan atau lamaran. Boleh tidak kalau sudah tunangan duaan kemana-mana? Jemaah, seperti mempersiapkan pernikahan misalkan, berdua berangkat kemana gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Yakin? Kenapa? Mereka belum halal. Dan anehnya orang tua dadah di pintu rumahnya. Hati-hati ya nak. La haula wala quwata illa billah. Ini sebetulnya bukan hanya karena jahil tentang agama, bukan. Ini karena mereka tidak punya ghiroh, mereka tidak punya kecemburuan. Penyebabnya itu, ketika seorang ayah melihat anak perempuannya dengan laki-laki, meskipun laki-laki yang akan menjadi suaminya,
Tidakkah dia merasa muncul kebenciannya melihat perkara yang seperti ini? Apa yang menjamin bahwa laki-laki itu akan jadi suaminya? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Di detik-detik terakhir laki-lakinya entah kemana, atau tiba-tiba membatalkan, atau tiba-tiba mati. Ini anak perempuan Anda, kehormatan Anda, kemuliaan Anda biarkan begitu saja. Penyebabnya adalah ketika seseorang tidak punya kecemburuan, ghirah, dayuth. Ketika seorang ayah dayuth, maka anak perempuannya lah yang akan menjadi korban. Iya, dia biarkan sama laki-laki manapun. Hari Rabu si fulan, hari Jumat sudah beda lagi si fulannya. Hari Minggu sudah beda lagi, yang ngantar ke rumah sudah beda lagi. Betul nggak? Ini terjadi tidak? Terjadi. Dan sang ayah hanya tersenyum. Subhanallah ya. Anak saya berarti banyak yang suka. The youth yang tidak akan mencium aroma surga Allah. Begitulah keadaan mereka. Asy-Syaikh kemudian menukilkan perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni. Ini tentang mereka-mereka yang merasa sudah khitbah dan menganggap berduaan itu biasa saja, gak ada masalah. Kata Ibnu Qudamah, laisa lahul khalwatu biha. Bahwa seorang laki-laki yang sudah melamar seorang perempuan tidak punya hak untuk berduaan dengan dirinya. Li'annal khabar innama warada bin nazar. Ketika seseorang meminang seorang wanita, ya, itu dicukupkan dengan apa? Saya mau tanya jam. Itu hanya cukup dengan apa sebetulnya? Dengan memandang saja, titik. Gak perlu duaan. Sebagian orang beralasan supaya lebih apa namanya? Lebih apa? Lebih intim dan terbuka. Masing-masing bisa membagi informasi. Lah. Syariat ini hanya menetapkan apa? Nazar. Dan itu cukup. Saya mau tanya hadirin, yang membuat kita menikahi seorang wanita apanya? Penyebab utamanya apa? Fisik. Sudah. Dan syariat menjadikan khitbah dengan melihat fisik supaya ada pembangkit semangat untuk menikahinya. Titik. Sisanya itu akan diselesaikan setelah pernikahan. Masalah kepribadian, kebiasaan, kesukaan yang tidak disukai itu setelah pernikahan. Dan banyak kekeliruan yang terjadi sekarang, seperti mereka bahkan sebelum nazar itu mereka bagi-bagi apa? Data pribadi, CV. Ini diantara perkara baru yang tidak bermanfaat sama sekali. Menyebarkan informasi pribadi. Saya suka ini, nggak sukanya ini. Mencari laki-laki tinggi 180 cm, tampan, gagah. Moto hidup, tujuan pernikahan apa ini? Semuanya kayak malaikat kalau di CV. Dan ini tidak dibutuhkan, hanya ketemu, dilihat ada yang menarik dari dirinya. Jika punya niat menikahinya, lanjutkan, tidak selesai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat ketika menikahi wanita Ansor. Atanzuru ilaiha, engkau melihat fisiknya enggak? Ketemu orangnya tidak? Lihat fisiknya? Enggak. Kata Nabi, balik lagi. Minta untuk melihat dirinya. Kenapa? Lianna nisa al-ansar fihi syai' fi a'yunihinna.
Karena wanita Ansor itu kebanyakan dari mereka punya masalah dan kekurangan di mata mereka. Ada kecacatan. Itu rata-rata wanita Ansor. Khawatirnya ketika nggak terlihat, maka ini akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Titik, cuman itu. Bukan kemudian berkholwah. Ya, jangan membuka pintu ini. Dan seringkali kholwah itu tidak berjumpa secara fisik, tapi kalau sekarang secara gaib. Ya. Dan saya menjumpai beberapa orang yang kemudian terjerumus ke dalam maksiat gara-gara seperti ini. Awalnya ikut biro jodohnya ya dengan embel-embel sunnah dan seterusnya. Tapi ternyata mereka bisa bertukar nomor telepon satu sama lain. Selesai. Mereka lanjutkan di luar arena biro jodoh tersebut. Jangan membuka pintu ini. Dan yang terjadi adalah kemaksiatan kemudian. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, "Fabaqiyatil khalwatu ana aslit tahrim." Khalwah itu meskipun dalam rangka ini itu tetap hukumnya tidak boleh. Contoh yang keempat, contoh yang berikutnya. Khalwah yang diharamkan adalah khalwahnya tabib. Khalwatut tabib bil maridah awil mumarridah. Berkhalwahnya seorang dokter dengan pasien perempuannya hanya berduaan, kecuali dalam keadaan darurat. Kita tidak bicara darurat. Dalam keadaan normal ini hukumnya tidak boleh. Atau kemudian berkhalwah dengan yang sering terjadi dengan siapa? Dengan perawatnya. Ini pun sama, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semata-mata ini diharamkan oleh Allah agar hamba-hamba Allah terjaga dari kemaksiatan. Asy-Syaikh kemudian berpindah kepada dosa berikutnya. Dosa yang ke-23, al-ikhtilat. Bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kata Syekh, ta'riful ikhtilat huwa ijtima'ur rijali bin nisa'i ghairil maharim fi makanin wahid. Berkumpulnya laki-laki dan perempuan tanpa ada mahram mereka di tempat yang sama. Jadi meskipun banyak orang bercampur laki-laki dan perempuan, tapi sang perempuan atau para perempuan, para wanita ini tidak ditemani mahram mereka, maka ini pun hukumnya terlarang. Yumkinuhum fihi al-ittisal fi ma bainahum bin nadhar, awil isyarah, awil kalam, awil badan min ghairi ha'ilin aw mani'in yadfa'ur ribah wal fasad. Di mana memungkinkan bagi mereka kemudian untuk berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Syekh menyebutkan yang pertama, berinteraksi dengan pandangan mata, pandang-pandangan. Ini cukup untuk merusak atau tidak, jemaah? Jemaah, pandang-pandangan laki-laki perempuan merusak atau tidak? Merusak. Bahkan kata sebagian ulama, an-nadharu sahmun min sihami syaitan. Pandangan mata itu diantara anak panah syaitan. Jadi kalau sudah pandang-pandangan, di situ syaitan melesatkan anak panahnya yang beracun, masuk ke dalam hati masing-masing, supaya hatinya keracunan, menjadi sakit karena pandangan mata tersebut. Awil isyarah, atau memberikan isyarat seperti dadah. Ya, itu sering terjadi tidak? Dengan dalih kesopanan, masa nggak nyapa, ketemu masa nggak nyapa. Iya. Tapi tidak sadar dengan konsekuensi atau akibat dari isyarat tersebut. Ya.
Perempuan didadahi sama laki-laki yang tampan, wah sudah beda itu perasaannya, betul tidak? Waduh, dadah sama saya, betul tidak? Senyum sama saya, sebaliknya sama, laki-laki juga sama. Awil kalam ataupun berbicara, interaksi dengan pembicaraan. Awil badan, bahkan mereka berinteraksi dengan badan. Gimana caranya interaksi dengan badan? Salaman. Bagaimana hukumnya salaman laki-laki perempuan yang bukan mahram? Boleh tidak? Apa dalilnya? Ini sudah pernah dijelaskan dalam perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Ayo, siapa yang ingat? Apa dalilnya nggak boleh? Nggak kedengeran? Ya hadisnya apa? Bunyinya, artinya lah. Ahsan. Hadis sahih diriwayatkan Imam At-Tabrani ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Li'an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Ditusuk dengan jarum dari besi di kepala itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal untuk disentuh oleh dirinya. Tapi nggak enak kalau nggak salaman. Boleh nggak mengatakan seperti itu? Nggak boleh. Kebiasaan itu tidak boleh diikuti jika melanggar syariat. Salaman antara laki-laki dan perempuan ini kan kebiasaan, ini kan adat. Betul tidak? Betul tidak? Adat, kebiasaan, lumrah terjadi di mana-mana. Tapi ketika melanggar syariat maka tidak ada celah, tidak ada kemudian keringanan untuk melakukannya. Kalau sepupuan gimana? Boleh nggak salaman? Sepupuan, kenapa nggak boleh? Kan saudara. Tapi bukan mahram. Kalau kemudian ipar sama ipar, boleh tidak? Kok boleh juga. Kalau paman sama keponakannya, paman laki-laki sama keponakan perempuannya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Haram untuk menikah. Banyak orang yang canggung ketika bersalaman dengan pamannya, atau yang laki-laki salaman dengan bibinya. Aneh ini, padahal mereka halal untuk bersalaman. Tapi ketika dengan sosok yang tidak halal, mereka menyodorkan tangannya. Apa ini? Jamaah, kebalik ini. Ya. Kata Syekh kemudian, beliau mengatakan, ikhtilat itu al-babun min abwabiz zina. Ikhtilat juga di antara pintu menuju perzinahan. Yalijul insanu min khilalihi ila hadhil fahishah. Manusia menyelinap masuk ke dalam perzinahan melalui pintu ini. Pintu ikhtilat. Ana mau tanya, di mana sering terjadi ikhtilat? Sekolah, resepsi, betul sekali. Resepsi pernikahan itu pesta sering sekali. Terus pasar, mana lagi? Sekolah, kendaraan, kantor. Kemudian apa lagi? Pabrik, ruang publik, rumah sakit, tanpa ada batas. Tanpa ada batas. Harusnya dipisahkan, iya memang harusnya dipisahkan. Kantor begitu, rumah sakit juga begitu. Kalau di beberapa negeri itu ya rumah sakit perempuan ya perempuan semuanya isinya. Iya. Kecuali dalam perkara-perkara seperti ini ketika ada kedaruratan itu masalah lain. Di rumah sakit perempuan gak ada dokter laki-laki, tapi ketika darurat tidak sanggup ditangani oleh dokter perempuan, maka dokter laki-laki lah yang menanganinya.
Tapi selama mereka sanggup, oleh mereka semuanya. Dan untuk menutup pintu perzinahan, kita nggak bisa bohong jemaah. Kita tahu, kita sadar bahwa ikhtilat menggiring kita kepada perzinahan. Betul tidak? Iya. Nggak bisa kita berdusta, nggak bisa. Nggak bisa membohongi diri sendiri, nggak bisa. Bahwa ikhtilatlah diantara penyebab kenapa seseorang kemudian tertarik untuk berzina. Makanya betul kata Syekh, ini pintu menuju perzinahan. Wal iffah kata beliau, sedangkan iffah itu apa artinya? Iffah itu kesucian diri, kesucian hati, sucinya kemaluan, sucinya anggota badan dari perbuatan-perbuatan keji seperti ini. Itu adalah sifat dan keadaan yang dihancurkan kata Syekh oleh ikhtilat. Perempuan yang pemalu, laki-laki yang pemalu, kalau sudah ikhtilat itu hancur semuanya. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Kalau sudah sering ikhtilat, sudah hilang semuanya, nggak ada malunya sama sekali. Iffahnya hilang. Kata Syekh, yumazziquhu il-ikhtilat. Iffah ini seringkali dihancurkan, dikoyak, disobek-sobek oleh ikhtilat. Ketika anak perempuan yang pemalu dibiarkan begitu saja. Ketika anak laki-laki yang punya rasa malu, gak berani dia dengan lawan jenisnya itu. Punya kehormatan, tapi karena seringnya interaksi di dalam ikhtilat, hancur kehormatan. Dan banyak orang tua yang justru sedih ketika anaknya itu punya iffah. Kamu gak punya pacar nak? Gak ada bu. Gak mau pacaran? Enggak. Astagfirullah, istighfar mereka. Kemudian anak perempuannya didorong-dorong, betul tidak? Ayo atuh nak, kamu teh masih muda. Gimana kamu bisa nikah kalau kamu gak berani berinteraksi dengan laki-laki? Ini orang tua yang akan dituntut oleh anak mereka kelak di akhirat. Kata Syekh begini kemudian, ikhtilat itu bimathabatin ghuddatis sarataniyah tasarrafi kianil mujtama fatuhinuhu wa tud'ifuhu. Ikhtilat itu seperti kanker kata beliau, yang menyebar di dalam masyarakat, menghancurkan mereka dan melemahkan mereka. Iya jemaah, tidak ada satupun masyarakat yang membiarkan ikhtilat di tengah-tengah mereka, kecuali masyarakat itu akan hancur. Kalau kita bertanya-tanya sekarang, apa yang menjadi penyebab masalah masyarakat kita sekarang? Salah satunya apa? Ikhtilat. Berbaurnya laki-laki dan perempuan. Wal ajab kata beliau, yang mencengangkan kemudian kata beliau, anna zahiratal ikhtilati asbaha zahiratan ijtima'iyatan ma'lufah. Yang mencengangkan kata beliau, ikhtilat menjadi pemandangan masyarakat di tengah-tengah masyarakat, ma'lufah yang dianggap biasa. Wal a'jab, dan yang lebih mencengangkan lagi, annalladzi yad'u ila adamil ikhtilat ba'da hadza takhallufun wa raj'iyyah. Dan orang-orang yang menyeru kemudian untuk tidak ikhtilat dianggap manusia-manusia terbelakang, kuno, gak modern. Ya, zaman sekarang gak boleh perempuan laki-laki kemudian berinteraksi, berikhtilat, gak boleh. Ini terbelakang zaman dulu, ini kuno. Orang-orang zaman dulu lebih punya kehormatan dan kemuliaan dari kebanyakan orang di zaman ini. Perempuan-perempuannya terhormat dan mati di atas kehormatan. Tidak seperti kebanyakan perempuan di zaman ini.
Meskipun mereka punya suami dalam balutan pernikahan yang terhormat, karena ikhtilat mereka terjerumus ke dalam zina. Mana letak kehormatannya? Mana letak kemuliaannya? Nggak ada. Dan ini dianggap biasa. Dianggap biasa. Sampai saya pernah mendengar satu orang mengatakan, orang-orang itu Ustaz, jadi dia dulu seperti itulah. Dulu terbiasa dengan pergaulan seperti kata dia. Orang-orang kayak mereka itu Ustaz menganggap kalau tidak berselingkuh itu aneh. Aneh. Hari gini nggak selingkuh, kata mereka begitu bahasa. Bagi mereka perselingkuhan biasa saja. Dan penyebabnya apa? Ikhtilat. Terlalu banyak interaksi. Mungkin bagi sebagian dari kita aneh nih. Masa sih? Iya. Itu memang yang terjadi. Kita aja nggak pernah melakukannya, betul tidak Jam? Betul tidak? Bahkan memikirkannya kan pun tidak. Makanya aneh. Tapi ternyata kebanyakan orang yang terbiasa berikhtilat menganggap itu biasa. Bahkan mereka ridho, pasangan suami istri ini ridho. Kamu selingkuh silakan, saya juga selingkuh. Yang penting pulang ke rumah yang sama. Bahasa mereka begitu. Yang penting pulang ke rumah yang sama. La haula wala quwata illa billah. Dan penyebab utamanya apa? Ikhtilat. Insyaallah kita lanjutkan jemaah rahmatillah Allah, ya, apa yang disampaikan Syekh dari dalil-dalil pengharaman ikhtilat dan yang lainnya. Di perjumpaan berikutnya kita jawab pertanyaan yang sudah masuk insyaallah. Sesuai tema, makin belakang makin sesuai tema. Oh gitu. Baik. Khair. Pertanyaan yang pertama. Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika seorang laki-laki bekerja di bidang pelayanan masyarakat? Ada kalanya lelaki itu dikunjungi seorang wanita yang dimana wanita tersebut curhat dan meminta bantuan karena mendapatkan KDRT dari suaminya, karena tidak mungkin memilah masyarakat yang harus dilayani di kantor, bahkan berlanjut konsultasi via chat meski hanya sekedar minta tolong atau dibantu mencari solusi dan mediasi. Ini bisa dilakukan dalam kondisi tidak berduaan, bisa tidak? Bisa, di kantor bisa, dengan kehadiran petugas yang lain. Dan kalau bisa, jika yang mengadu adalah perempuan, maka perempuanlah yang menghadapinya. Ini jika memungkinkan. Jika tidak, maka jangan pernah di ruangan yang sama berduaan. Jelas? Jelas tidak ini jemaah? Iya. Meskipun untuk meminta pertolongan. Karena sejatinya seorang wanita ketika minta tolong dalam masalah rumah tangga, Anda mau tanya, harusnya minta tolong sama siapa? Sama keluarganya, bukan orang lain. Ini yang aneh, saya banyak menjumpai ini. Banyak wanita yang minta tolong itu dalam masalah rumah tangga bukan kepada keluarganya. Kenapa? Ada apa dengan keluarganya? Sedangkan di dalam syariat jelas Allah mengatakan, kalau ada permasalahan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus hakim penengah dari keluarganya, keluarga si laki-laki, dan dari keluarga si perempuan. Kembali lagi kepada pertanyaan. Ini bisa dilakukan, kalaulah harus dilakukan tanpa berduaan di dalam satu ruangan. Maka jika banyak orang, maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Dan usahakan tidak berlanjut melalui chat. Karena ini madharatnya juga berbahaya. Meskipun awalnya pelayanan masyarakat, maka bisa berlanjut menjadi apa? Menjadi pelayanan pribadi. Ya memang betul. Banyak musibah yang terjadi. Ya. Makanya harus hati-hati, harus hati-hati. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau misalkan ada tukang lagi kerja di rumah kita? Misalkan lagi memperbaiki sesuatu sementara di rumah kita seorang diri, suami kerja, anak-anak sekolah, bagaimana seharusnya sikap kita? Ya jangan nyuruh tukang datang ketika nggak ada siapa-siapa.
Benerin aja nanti ketika ada suami. Kalau enggak suaminya suruh cuti. Minta cuti, hadapi itu tukang sampai selesai. Kalau tidak bisa juga cari mahramnya siapa? Adiknya, kakaknya, pamannya, ayahnya, siapapun. Suruh kemudian menemani dirinya di dalam rumah. Jika tidak maka tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jangan demi memperbaiki rumah kemudian ada dosa yang kita kerjakan. Allah taala alam. Ini perhatikan jemaah. Meskipun gak ada kemaksiatan yang terjadi, berduaannya saja sudah tidak boleh. Ustadz, apakah boleh pergi umroh dengan suami? Ya boleh, jelas ini. Kumaha itu? Hah? Oh, ada lanjutannya. Iya, ada lanjutannya. Tapi kalau untuk dengan suaminya jelas wajib itu. Itu harus. Maksudnya kalau suami mampu ya sudah sama suaminya. Tapi masalahnya begini. Suami kerja di biro perjalanan yang belum banyak berkesesuaian dengan syariat. Di dalamnya adalah pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, gini jamaah rahmatin Allah. Ya, ketika kita menggunakan biro perjalanan, memang usahakan biro perjalanan yang juga menjaga sempurnanya ibadah kita. Ya, ini yang pertama memang harus memperhatikan seperti itu. Nah, kalau kemudian kita bisa menghindar dari kemungkaran-kemungkaran itu, jadi kita hanya ikut saja, terdata saja, sisanya kita sendiri, umroh sendiri, apa sendiri, nggak ikut kegiatan mereka, nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa juga, maka tunggu waktu momen di mana bisa berangkat dengan suami dengan cara yang terbaik. Apalagi sekarang bisa berangkat apa disebutnya mandiri. Ya udah berangkat berdua aja. Tidak perlu kemudian satu rombongan. Ya, yang pasti kemungkaran-kemungkaran ini jika tidak bisa dihindari, maka hindari perjalanan dengan biro perjalanan seperti ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tapi berangkat sama suaminya wajib. Sebentar, ini pertanyaannya begini. Ustadz, mohon nasihatnya. Jika kita dapat jadwal menemani mertua, akan tetapi mertua ana masih nonton sinetron. Nonton bareng berarti? Enggak. Ini pertanyaannya begini. Jika ana diam di kamar terus, tidak enak. Tapi jika ana menemani di ruang keluarga, ana jadi ikut nonton sinetron. Ya nasihati mertuanya. Tapi kalau tidak bisa dinasehati, ya menghindar jauh lebih baik. Jangan nggak enak, menghindar jauh lebih baik. Ana yakin kan nggak mungkin sepanjang hari nontonnya sinetron semua kan? Maksudnya nggak mungkin beliau nonton terus, maksud saya. Ada momen di mana beliau istirahat, berhenti, sholat, mungkin makan. Nah di situ ditemani. Ketika nonton, jangan ikut nonton. Ya, apalagi sinetronnya yang sedih, suka ikut nangis bareng-bareng, betul tidak? Betul tidak? Maka hindari hal yang seperti itu. Anda mau tanya, emang nonton sinetron nggak boleh? Jamaah, boleh nggak? Jawab atau jamaah jawab. Jangan ragu-ragu menjawabnya. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Nah, isinya dari awal sampai akhir perkara yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Perempuan tidak berhijab bahkan menampilkan auratnya. Laki-laki tampan yang menjadi fitnah. Kebohongan demi kebohongan yang diceritakan. Kemudian keburukan demi keburukan yang diajarkan. Kalau kesal sama seseorang, habisi, tabrak lari, betul tidak? Diracun. Mertua yang sangat jahat kepada menantunya dan seterusnya. Ini khayalan-khayalan yang merusak. Naudzubillah min dzalik. Makanya nggak boleh nonton. Karena tidak ada termasuk sinetron rally sama. Cuman dikasih nama apa? Religi. Sisanya hakikatnya sama dengan sinetron biasa. Nggak boleh
tonton. Allah taala alam bisawab. Yang terakhir, jamaah rahmatullah. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana jika berkumpul antara laki-laki dan perempuan seperti dalam kegiatan rapat dan lain-lain tanpa ada hijab? Ya dihindari. Jika ini terjadi, semestinya harus ada batasan. Ya, harus ada batasan, harus. Kecuali rapat ini mahram semuanya. Ya bisa saja perusahaan keluarga misalkan, yang ini keponakan, yang itu adik misalkan, rapat bareng ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau bukan, maka harus ada batasan, harus ada hijab, harus ada penghalang. Ya, dengan adab-adab dan aturan-aturan yang juga berlaku. Suaranya tidak boleh dilembut-lembutkan dan seterusnya. Ya, Allah taala alam bisawab. Dan Anda ingin bertanya, Anda izin bertanya, kenapa di dalam satu pekerjaan itu harus ada perempuan? Kenapa? Perusahaan misalkan, kenapa harus ada perempuannya? Anda sampai saat ini belum dapat jawaban. Kenapa harus ada perempuannya? Apa alasannya? Jemaah, sudah tidak ada laki-laki lagi yang bisa jadi pekerja gitu jemaah? 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 Baik, jawabannya belum ada, nanti minggu depan ya. Anda tunggu jawabannya. Apa alasannya? Kenapa harus ada perempuannya? Ya, sedangkan laki-laki masih banyak. Kadang-kadang istrinya diantar sama suaminya, suaminya pulang ke rumah. Kenapa nggak suaminya yang ngantor? Kenapa harus istrinya? Semoga Allah menjaga kita semuanya jemaah. Ya, melindungi istri-istri kita, wanita-wanita kaum muslimah semuanya, anak-anak perempuan kita dari keburukan-keburukan ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka dan kita semuanya insyaAllah dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.